Kurang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan Allah Bapak Ibu ya, kembali berjumpa dengan saya, host LPK Generasi Fakifuddin Satria Dinata, yang akan memandu acara malam hari ini, hari ketiga, dan insya Allah hari keempat akan kita adakan kalau tidak ada perubahan lagi, ya, sudah dibicarakan, akan diinfokan di grup. Ya, salam dan salam Bapak Ibu, terus sama-sama kita dawamkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada peserta CMHCS Certified Mental Health Counseling Specialist yang sudah hadir sampai detik ini jam 20 lewat 18 menit sudah di angka 10 orang. Alhamdulillah. Ya baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya mau sapa-sapa kabar, apa kabar Bapak Ibu semua malam hari ini? Apakah sehat? Cek cek. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Nggak dijawab ya. Suara saya masuk Bapak Ibu ya, Alhamdulillah saya mau cek. sehat Pak. Alhamdulillah. Saya khawatir nanti suara saya macam-macam nggak ada gambar, nggak bergerak-bergerak. Tiba-tiba saya live pula dari Zoom kayak sebelum-sebelumnya ya kan, Coach. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya karena sudah menjawab. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga doa sama-sama kita panjatkan kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan Allah SWT kesehatan dan disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Robbal Alamin. Bil khusus kepada coach kita, Coach M. Harwan Syah Putra yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Coach, apa kabar Coach? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling utama coach ya. Kesehatan yang paling penting ya. Kalau banyak uang pun coach ya kan, apalagi mental terganggu, uang tuh cepat habis coach ya. Makanya kalau mental terganggu segera datangi peserta CMHCS yang sudah bergabung ya kan coach, sudah join di LPK Kreasi Fakihwidin. Ya nanti akan dipraktekkan ilmu langsungnya kan coach. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam hari ini malam ketiga kita akan dibersamai oleh guru kita Coach M Harwan Syahputra, dan spoiler sedikit Bapak Ibu ya, nanti di malam keempat atau di hari keempat kita akan ada yang namanya random peserta ya. Maksudnya apa? Mas MC ya kan. Random peserta artinya nanti akan dimintai kesediaannya layaknya sebagai klien dan konseling ya kan Coach. Kayak sebelum-sebelumnya kan Coach. Mungkin bisa di pikirkan nanti sama Bapak Ibu semua. Kira-kira saya nanti kalau jadi sukarelawannya mau apa yang saya sampaikan. Tepatnya praktek konseling nanti akan langsung diajarkan oleh Coach Harwansyah Putra. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa prepare dari sekarang mungkin ya, karena besok sebagai penutup di hari keempat ya bisa ditanyakan langsung. Nah, kita akan menyaksikan nanti bagaimana Coach Harwansyah Putra dalam mengkonseling kliennya ya. Ini ciri khas sekali ya yang ada di pelatihan kita, dan di pelatihan-pelatihan lain mungkin tidak ada seperti ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT, saya mau cek Bapak Ibu ya, yang hidupkan kamera dari peserta baru satu orang nih. Terima kasih Bu Sulfia yang sudah on cam ya Bu ya. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Ibu Rizky Utami? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT, ini karena masih di awal, jadi seyogyanya Bapak Ibu ya, untuk pelatihan keempat kita adakan di hari Senin insya Allah. Namun, ada beberapa hal, jadi kita akan percepat ya, insya Allah, informasi yang kami dapat saat ini dari tim manajemen kami, insya Allah, hari keempat akan kita adakan di hari Sabtu malam Minggu, insya Allah Bapak Ibu. Adapun terkait perkembangan atau perubahan nanti akan diumumkan langsung di grup kita Bapak Ibu ya. Ya.
Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT, saya rasa em, cukup ya. Salam-salam sapa saya dan salam doa ya. Dan kita akan lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi hari ketiga. Ya, saya mau cek Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Coach Harwansyah Putra? Apakah sudah siap Bapak Ibu? Kalau siap, Insya suara Allah Ya, siap. Siap, iya. insya Allah. Kalau siap lagi Bapak Ibu, silakan kasih emot jempolnya Bapak Ibu di layar Zoom-nya ya. Silakan Bapak Ibu, yuk mari yang sudah siap, silakan ramai-ramai emot jempol ya di layar Zoom-nya. Oh, Insya Allah, ya baru 2 orang ya. Ikut saran saya juga siap ya. Saya cuman nih. Ya, oh iya, bunga-bunga coach ya. Kayak ada lebah-lebahnya coach Arwan saya di layar. Baik, ya Bapak Ibu Masya Allah sudah interaktif dan sudah nggak sabar nampaknya ya akan menyimak materi hari ketiga. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyimak sampai penuh, sampai di hari keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan insight yang berbeda yang sebelum-sebelumnya belum pernah maksud kami mendapatkan pelatihan konseling, insya Allah di sini adalah jawabannya. Nanti Bapak Ibu akan dibekali dengan pendampingan oleh coach kita masing-masing. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT, ya jangan lupa ya untuk sediakan alat tulisnya, buku dan pulpen, serta minumannya kopi yang masih panas ya. Karena kalau terlalu lama di studio nanti khawatirnya dingin ya. Atau teh manis hangat ya Ibu ya untuk menemani Zoom kita malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT, karena tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya mau cek dulu Coach M. Harwansyah Putra. Bagaimana Coach? Apakah ready? Apakah siap Coach? Kita lanjut Coach. Insya Allah lanjut. Oke, suaranya aman coach ya, nggak sebelum-sebelumnya coach ya, aman ya, jaringan aman coach ya, Insya Allah. Ya, Mudah-mudahan oke insya Bapak Allah. Ibu, Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Allah SWT langsung saja kita akan sambut coach M. Harwansyah Putra Sinaga. Silahkan coach. Oke, baik. Apakah layar saya sudah bisa dilihat di sana, Bung Nata? Sudah coach, sangat Baik. jelas coach. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan solihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai malam ini melimpahkan banyak nikmat kepada kita Bapak Ibu sekalian untuk membahas tentang hakikat klien dan dasar-dasar konseling individual bersama saya M. Harwansyah Putra Sinaga. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, mari bersama kita eh, memulai kegiatan ini mungkin ya dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sembari membacakan umul kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan malam ketiga ini, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tidak apa ya, tidak bosan gitu ya. Meskipun mungkin ini ada yang dari Indonesia bagian tengah, oh biasanya ada ya. Kalau Ada di Pak, sini, ada oh Pak. alhamdulillah, berarti di sana sudah menunjukkan
menunjukkan pukul ini ya, pukul 21.27 ya. Di Iya, Indonesia bagian timur apakah ada Bapak Ibu sekalian? Sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Nah, hakikat klien dan dasar-dasar konseling individual. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita menjalani sesi konseling, dan kita sebagai konselor, nantinya kita akan menjumpai banyak klien. Maka dari itu, penting kiranya kita memahami apa itu klien dan apa itu konseling. Nah, secara besar, kalau kita bahas konseling. Konseling itu Bapak Ibu adalah pekerjaannya, prosesnya, aktivitasnya. Sementara konselor adalah profesinya. Sementara klien atau nama lain juga disebut sebagai klien. Ya, klien atau konseli itu juga orang yang dibantu atau orang yang mendapatkan konseling. Jadi konseling adalah kegiatannya, konselor adalah profesinya, sedangkan eh, konseli atau klien adalah orang yang mendapatkan layanannya. Nah, apa itu konseling? Konseling secara umum adalah hubungan yang profesional yang memberdayakan berbagai individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai tujuan kesehatan mental, kesejahteraan pendidikan, dan juga karir. Jadi dari definisi ini adalah definisi dari ACA. Apa itu ACA? American Counselor Association. Jadi, Asosiasi Konselor Amerika menyebutkan konseling adalah hubungan yang profesional yang memberdayakan berbagai individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai tujuan kesehatan mental, kesejahteraan pendidikan dan juga karir. Kalau dilihat dari definisi ini, setidaknya ada 4 ya yang memuat berkaitan dengan konseling. Pertama, konseling itu adalah hubungan profesional. Jadi hubungan kita dengan klien adalah hubungan yang profesional. Bahkan kalau kita seandainya punya hubungan dekat dengan klien, punya hubungan keluarga dengan klien, punya hubungan bestie yang se-circle sudah lama, nah itu akan semakin sulit untuk menjadi profesional dan tentunya akan sulit menjalankan sesi konseling yang profesional. Nah, hubungan profesional itu apa yang dilakukan? Tentunya pemberian bantuan. Bantuannya yang siapa yang memberikan bantuan? Tentunya konselor memberikan bantuan kepada klien. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberdayakan klien, memberdayakan individu atau memberdayakan kelompok jika kliennya lebih dari satu. Memberdayakan untuk apa? Untuk memilih sampai kepada tujuan. Apa sih tujuannya? Agar mencapai tujuan kesehatan mental, kesejahteraan, pendidikan, dan juga karir. Jadi konseling itu, Bapak Ibu, tidak hanya seputar kesehatan mental saja, tetapi berkaitan dengan pendidikan, konsultasi atau konseling pendidikan, konseling karir, dan lain sebagainya. Nah, sementara konseli adalah klien atau adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Jadi, siapa itu konseli atau klien? Konseli atau klien adalah individu yang membutuhkan perhatian terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, dalam memandang individu ini, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan 3 hal dari klien kita. Jadi tidak boleh kita menjumpai klien itu tanpa mempertimbangkan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah harapan klien itu sendiri. Apa sih harapan klien ketika klien ingin bertemu, berjumpa dengan kita gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kepribadian klien itu juga menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan ketika bertemu, berjumpa dengan klien. Dan yang ketiga adalah pengalaman atau pendidikan klien. Ini juga bagian yang harus dipertimbangkan oleh seorang konselor ketika bertemu dengan klien. Nah, dalam memandang klien itu ada banyak sekali versi ya. Nah, kebetulan dalam hal ini kita mengutip dalam pandangan Islam misalnya ya. Bagaimana Islam memandang manusia karena klien kita adalah manusia.
Nah, memandang manusia tentu kita melihat dari mana asal manusia itu, untuk apa manusia itu hidup, diciptakan, dan kemana manusia sesudah meninggal atau sesudah mati. Dalam pandangan kita sebagai seorang Muslim, maka manusia itu, individu itu atau klien itu sebelum ada di muka bumi, beliau adalah tidak ada begitu ya. Klien atau kita manusia sebelum ada di dunia sebelumnya tidak ada. Maksud tidak ada itu apa? Yang ada sebelum itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah menciptakan kita. Jadi individu dalam pandangan Islam ada berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya Allah. Maka ketika kita berasal dari Allah karena kita diciptakan oleh Allah, maka untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah itu ketika kita mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat klien atau pandangan Islam terhadap klien gitu. Dan ciri-ciri atau ciri khas dari manusia itu bersifat lemah, ya, karena setiap individu memiliki kelemahan. Tidak ada satu individu pun di atas bumi ini, Bapak Ibu, yang tidak memiliki kelemahan. Dan semua individu di atas bumi ini juga memiliki keterbatasan, dan semua individu di muka bumi ini membutuhkan yang lain. Jadi wajar kalau ada klien yang membutuhkan konselor. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap individu bersifat lemah, terbatas dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang dia hadapi, dan dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Nah, kemudian dalam kehidupan itu, manusia juga dibekali dengan sebuah potensi kehidupan. Nah, potensi kehidupan itu sendiri berkaitan dengan potensi jasmaniyah atau kebutuhan jasmani, yaitu hajatul udhawiyah, yang ini berkaitan dengan makan, minum, buang air besar, buang air kecil. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan jasmaniah yang sifatnya harus segera dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi, maka ini akan membahayakan, bahkan bisa mematikan kita. Dan sifatnya ini berasal dari dalam tubuh kita. Kita lapar, kita pengen buang air besar, kita pengen buang air kecil semata-mata karena memang dari tubuh kita sendiri. Kemudian ada potensi kehidupan yang lain yang disebut dengan gorizah atau naluri. Naluri ini terbagi dalam tiga hal. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu memiliki gorizah tadayun atau naluri bertuhan atau beragama. Jadi pada hakikatnya tidak ada individu yang tidak memiliki naluri beragama atau bertuhan. Setiap individu akan menganggap ada satu yang lebih baik, lebih hebat, lebih kuat dari dirinya. Nah, perasaan itu adalah bagian dari naluri beragama. Nah, yang kedua adalah naluri mempertahankan diri. Nah, gorizatul baqa atau gorizah al-baqa. Gorizatul baqa ini adalah naluri atau sifat alami yang dimiliki oleh individu ketika dia menghadapi situasi yang sulit atau menghadapi situasi yang membahayakan dirinya, maka dia akan cenderung mempertahankan diri, melawan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah gorizah an-nau, yaitu naluri melestarikan keturunan. Jadi ketika kita memahami naluri melestarikan keturunan ini, sesungguhnya kita memahami bahwa setiap individu memiliki naluri dalam melangsungkan kehidupan, berkasih sayang, menikah, ingin punya anak, dan seterusnya. Itulah yang ada pada diri manusia. Jadi Bapak Ibu kalau memahami hakikat manusia dalam konteks Islam itu jauh lebih mudah dan lebih gampang dibanding memahami konsep manusia berdasarkan perspektif atau kacamata barat begitu. Nah, tipe-tipe klien yang biasanya datang menjumpai konselor itu ada tipe Yavis dan juga Hound. Nah, tipe Yavis itu berkaitan dengan yang ya
Yang ini apa? Tipe klien yang itu jiwanya muda, aktif, dia juga aktif gitu ya, diajak ngobrol dia aktif gitu ya, vokal, banyak bicara juga, ditanya langsung cerita banyak hal gitu ya, intelijen, daya nalarnya bagus, diajak beranalogi enak gitu. Successful ini diibaratkan atau dimaknai sebagai individu yang memiliki keyakinan untuk maju, berkembang, dan nantinya sukses. Nah, ini kalau ketemu dengan klien yang sifatnya yavis seperti ini, itu cenderung lebih enak untuk proses konseling yang berjalan. Sebaliknya, ketika bertemu dengan tipe yang hound, hound ini adalah tipe yang homely. Homely itu artinya tidak mudah bergaul gitu ya. Lalu old, punya pandangan yang tua, dalam artian pandangan tua ini apa? Tidak mau berkembang, tidak mau maju gitu ya. Tidak semangat gitu ya. Dia layaknya kepribadian orang yang sudah sangat tua lah, tidak punya keinginan, tidak punya semangat, tidak punya harapan, tidak punya keinginan untuk maju gitu. Lalu unintelligent, susah menalar sesuatu ketika diajak beranalogi dalam sebuah obrolan, dia juga susah nangkap gitu ya. Atau ketika kita menjelaskan, dia juga memang susah nangkap gitu. Nonverbal ini biasanya berkaitan dengan orang yang atau klien yang tidak mau banyak cerita. Misalnya ditanya, apa yang terjadi padamu? Tidak ada. Oh, apa yang ini? Enggak ada, tidak ada begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan non-verbal. Lalu disadvantage adalah individu yang selalu merasa dirinya tidak baik, buruk, rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, ketika bertemu dengan klien yang hound, biasanya ini punya tantangan tersendiri untuk dihadapi. Nah, apa sih yang membuat individu atau klien-klien kita itu bermasalah gitu? Ada berbagai perspektif. Secara umum, individu itu bermasalah karena lack of assurance. Apa itu lack of assurance? Lack of assurance itu bisa dimaknai sebagai kurangnya rasa aman. Jadi ketika individu merasa kurang aman, maka individu akan mengalami masalah. Sama seperti anak-anak, anak balita, anak bayi, anak-anak usia prasekolah, usia 4, 5, 6 tahun gitu ya. Ketika mereka mengalami rasa yang tidak aman atau tidak nyaman, mereka cenderung akan tantrum, membuat perilaku yang tidak baik gitu ya, melawan atau menjadi perilaku yang susah diatur begitu atau menangis gitu. Kenapa? Karena permasalahannya berasal dari lack of assurance. Artinya kurangnya perasaan aman. Hal ini dipengaruhi oleh bisa jadi kesendirian, tidak ada orang yang dia kenal, atau tidak ada orang yang membantu begitu. Nah, yang kedua, kenapa individu itu bermasalah? Biasanya karena lack of information. Apa itu lack of information? Adalah kurangnya informasi. Jadi ketika dapat sesuatu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak tahu bagaimana caranya, dia tidak tahu bagaimana ini waktu yang tepat untuk melakukannya, begitu. Ketika individu atau seseorang kurang informasi terhadap sesuatu, maka ini dapat memicu seseorang itu mengalami masalah. Nah, yang ketiga namanya lack of skills. Apa itu lack of skills? Kurangnya kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu. Jadi ketika individu tidak terampil, tidak cakap, tidak apalagi ya, tidak terampil, tidak cakap, tidak memiliki keahlian, ini akan mendatangkan masalah bagi individu tersebut. Jadi ketika dia tidak punya keterampilan dalam menyelesaikan masalah, tidak punya keterampilan bergaul, tidak punya keterampilan bersosialisasi, tidak punya keterampilan manajemen diri, maka ini akan menjadi individu yang bermasalah. Padahal semuanya berawal dan berakar dari lack of skill atau kurangnya keterampilan atau kompetensi atau kemahiran dalam melakukan sesuatu. Nah, yang keempat, individu itu bermasalah dikarenakan dependence, terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, individu yang bergantung kepada orang lain juga cenderung mengalami banyak masalah. Jadi, dia ketika tidak ada orang lain, maka dia akan mendapatkan masalah, masalah tekanan batin, ketidaktahuan, ketidakamanan, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir biasanya sumber masalah klien itu self-conflict atau konflik diri sendiri. Biasanya konflik diri sendiri ini ketika individu tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa memaafkan dirinya, tidak bisa menerima masa lalunya, apakah berkaitan dengan body shaming, tubuhnya yang menurutnya terlalu gemuk atau terlalu kurus, tidak bisa menerima kejadian di masa lalu yang menyakitkan, pedih, dan lain sebagainya. Inilah di antara kebanyakan sumber masalah yang dialami oleh klien. Jadi kalau kemarin ya, kemarin malam Bapak Ibu sudah membahas tentang masalah umum yang terjadi eh, pada individu seperti depresi, sebelum depresi itu cemas, depresi dan juga trauma. Kenapa sebenarnya stres atau cemas yang terjadi pada individu itu tidak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta dan tidak tiba-tiba terjadi. Itu banyak dipengaruhi oleh salah satu di antara sumber masalah klien ini. Kenapa dia cemas? Bisa jadi lack of assurance, dia tidak merasa aman. Kenapa dia cemas? Bisa jadi dia lack of skills, kurangnya keterampilan dalam memanajemen diri dan masalah. Kenapa dia cemas? Karena dia self konflik sehingga ketika orang datang dia takut orang mencerca dia, menghina dia dan lain sebagainya. Kenapa ada orang yang depresi? Begitu juga bisa jadi dia lack of information, lack of skills dan lain sebagainya. Kenapa ada orang yang trauma? Bisa jadi self conflict, dependence, lack of assurance, lack of skills dan lack of information. Itulah yang terjadi. Jadi apa yang dipelajari dengan Coach Dwi kemarin berkaitan dengan masalah umum yang terjadi atau masalah kesehatan mental yang umum terjadi seperti kecemasan, lalu depresi dan lalu trauma itu semata-mata bukan hadir tiba-tiba, melainkan sudah ada sumber-sumber masalahnya atau ada hal pemicunya sehingga berujung kepada kecemasan, depresi, ataupun trauma. Nah, tapi dalam pandangan Islam bahwa individu yang bermasalah adalah individu yang tidak taat kepada syariah. Artinya dia banyak melanggar perintah Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, dan banyak melakukan apa yang Allah larang. Begitu. Nah, tadi ya kita sudah bahas berkaitan dengan konseling adalah hubungan yang profesional yang memberdayakan berbagai individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai tujuan kesehatan mental, kesejahteraan, pendidikan, dan juga karir. Nah, maka dalam artian yang lebih khusus bahwa konseling juga dimaknai sebagai suatu proses interaksi di mana konselor berupaya meningkatkan pengertian, pemahaman, klien ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan atau memperjelas tujuan, nilai, atau perilaku klien di masa yang akan datang. Jadi konseling itu adalah interaksi di mana konselor kepada klien untuk apa? Membantu meningkatkan pengertian dan pemahaman klien berkaitan dengan perilakunya di masa yang akan datang agar sesuai dengan tujuan dan nilai yang ia miliki. Lalu juga di sisi lain, Patterson pada tahun 67 mengemukakan bahwa konseling sebagai proses yang melibatkan hubungan antar pribadi, yaitu siapa? Konselor dan klien tentunya. Di mana konselor nantinya menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan yang dimiliki oleh konselor untuk mengubah kepribadian klien dalam rangka meningkatkan kesehatan mental si klien. Nah, tujuan konseling, Bapak Ibu sekalian, dari semua banyak kalau bisa dirangkum ada 3. Pertama, konseling itu mengubah pikiran atau pemikiran si klien. Yang kedua, tujuan konseling mengubah perasaan si klien. Dan yang ketiga, konseling mengubah tingkah laku si klien. Nah, kemudian di sini juga dipahami bahwa Bapak Ibu sekalian ada beberapa tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum dicapainya kemandirian klien. Nah, bagaimana dengan ciri klien yang mandiri? Ciri klien yang mandiri itu mengenal dan memahami diri sendiri dan lingkungan. Lalu sesudah mengenal, dia menerima diri sendiri dan juga lingkungan secara positif dan dinamis. Jadi sudah kenal, sudah paham, dan kemudian menerima diri dan lingkungan secara positif. Itulah individu nomor 2, ciri nomor 2 yang mandiri.
Nah, yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan, dan yang keempat, mampu mengarahkan diri. Itulah yang dimaksud dari memandirikan klien atau klien yang mandiri. Jadi, klien yang mandiri ditandai dengan 5 ciri ini. Pertama, mengenal dan memahami diri sendiri. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan. Yang keempat, mengarahkan diri. Dan yang terakhir, perwujudan diri. Nah, kalau mengarahkan diri ini kan membentuk sebuah tujuan yang mau dicapai. Lalu mewujudkan diri itu adalah perwujudan diri dalam artian memvisualisasikan kita mau jadi apa yang mau dituju, dan nanti mau seperti apa diri kita. Itulah yang dimaksud dengan mewujudkan diri. Nah, tujuan khususnya itu tentunya terentaskannya masalah klien. Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang mengganggu pikiran klien, perasaan klien, dan aktivitas sehari-hari klien sehingga tidak efektif dan produktif. Jadi itu ya Ibu, Bapak yang akan diselesaikan dalam sesi konseling. Jadi apa itu masalah dalam sesi konseling adalah segala sesuatu yang mengganggu pikiran klien, perasaan klien, dan aktivitas sehari-hari klien sehingga tidak efektif dan tidak produktif. Masalah juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak disukai, yang ingin dihilangkan, atau sesuatu yang menghambat, yang menimbulkan kerugian yang juga ingin dihilangkan. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan khususnya ada banyak. Pada hakikatnya, konseling itu adalah klien nantinya dengan konseling memahami masalahnya secara mendalam dan komprehensif, secara positif dan juga dinamis. Di sisi lain, konseling juga bertujuan untuk mengembangkan persepsi dan sikap serta kegiatan klien untuk mengatasi masalahnya. Jadi, konseling itu juga dimaksud untuk membantu klien mengembangkan persepsi, sikap, dan rencana aksi menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, tujuan khususnya, konseling juga membantu mengembangkan dan memelihara potensi klien. Dan yang terakhir, advokasi, yang sifatnya itu lebih kepada mengadvokasi ya. Mengadvokasi itu menjaga hak-hak klien agar tetap tidak dilanggar oleh orang lain. Nah, muara dari semua itu adalah efektif daily living atau kehidupan sehari-hari yang efektif. Nah, adapun dasar-dasar etika konseling, ya tentunya Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak menjadi seorang konselor, Ibu Bapak harus menjaga azas kerahasiaan. Apapun yang disampaikan oleh klien, apapun informasi yang diberikan klien, tidak boleh disampaikan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Itulah yang dimaksud dengan azas kerahasiaan, dan kita harus menyampaikan hal ini kepada klien kita bahwa kita menjunjung tinggi azas kerahasiaan. Yang kedua, konseling itu dilaksanakan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi ketika klien datang dengan sukarela, klien datang dengan keinginan sendiri, itu akan sangat baik dibanding klien di referral atau dirujuk oleh orang lain. Itu mungkin mengalami proses yang lebih rumit dalam sesi konseling. Nah, kemudian dalam sesi konseling perlu juga namanya azas keterbukaan. Apa itu azas keterbukaan? Bahwa Bapak Ibu perlu disampaikan bahwa individu yang datang kepada konselor dalam sesi konseling gitu ya, memerlukan keterbukaan. Keterbukaan ini untuk membantu kita memahami masalah yang dialami oleh klien dari berbagai sudut pandang dan perspektif, sehingga kita dapat membantu klien untuk melihat, meninjau, menilai masalah yang ia miliki, dan nantinya klien bisa mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dan ini juga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam sesi konseling, keputusan diambil oleh klien sendiri. Tidak boleh kita paksakan. Jadi semua keputusan itu dikembalikan kepada klien. Nah, untuk sesi konseling itu ada banyak, Bapak Ibu sekalian. Tekniknya itu
Teknik umum konseling itu seperti merencanakan program bersama klien, menyimpulkan, mengevaluasi, menutup sesi konseling. Tapi ini masih umum banget yang saya kemudian rangkum menjadi teknik yang khusus atau spesifik. Nah, teknik khusus yang spesifik itu ada attending ya. Attending itu Bapak Ibu adalah apa ya, hadir, betul-betul hadir kepada klien gitu ya. Attending itu Bu, Bapak kalau diibaratkan kita ke supermarket atau ya ke supermarket atau ke toko supermarket ketika datang, selamat datang di supermarket, selamat berbelanja begitu ya. Itu adalah perilaku attending. Kita betul-betul hadir, menyapa dan menyambut klien. Nah, yang kedua, empati. Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh klien tanpa kehilangan identitas diri kita. Seperti ucapan-ucapan, saya bisa memahami apa yang kamu rasakan, saya paham apa yang kamu rasakan, saya tahu sakit yang kamu rasakan, saya mungkin kalau di posisi kamu, saya juga sangat merasakan apa yang kamu rasakan. Itu adalah empati. Sementara kalau refleksi, refleksi itu memantulkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi biasa refleksi kita biasanya memantulkan pikiran klien, perasaan klien, atau pengalaman klien. Nah, biasanya omongan refleksi itu begini. Tadi kamu menyampaikan bahwa kamu tadinya sedih karena ditinggal oleh orang tua kamu dan kamu dititipkan kepada bude kamu atau bule kamu. Nah, itu adalah refleksi. Nah, kalau eksplorasi, eksplorasi itu artinya menggali, mendalami, ya, menjelajahi cerita-cerita klien. Dengan cara apa? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 5W tambah 1H. Apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi pada saat itu? Di mana situasi itu bisa terjadi? Siapa aja orang yang ada di situ? Siapa orang yang terlibat? Lalu bagaimana situasi itu sehingga kamu terkena di situ? Itu adalah eksplorasi. Nah, menangkap pesan utama. Menangkap pesan utama ini memparafrase Bapak Ibu. Kadang hampir mirip seperti refleksi. Bedanya menangkap pesan utama, kita mengkonfirmasi. Misal, apakah kamu ingin menyampaikan bahwa yang kamu maksud adalah kamu sedih dan kamu ditinggalkan kepada bule kamu? Nah, jadi kita mengkonfirmasi, benar nggak yang kamu maksud seperti ini? Nah, apa fungsi menangkap pesan utama? Menangkap pesan utama ini fungsinya adalah untuk meyakinkan klien kita bahwa kita benar-benar ada, mendengar, memahami, menyimak ceritanya, gitu. Bukan sekedar dengar, tapi tidak paham isi ceritanya. Nah, lalu selanjutnya bertanya terbuka. Biasa ya Bapak Ibu, kalau pertanyaan membuka percakapan, apa kabar? Dari mana? Ke sini dengan siapa? Wah, bajunya cantik sekali gitu. Saya rasa untuk pertanyaan membuka percakapan, Bapak Ibu sudah umum dan sudah biasa ya. Nah, dorongan minimal. Apa itu dorongan minimal? Dorongan minimal adalah dorongan yang diberikan oleh klien oleh konselor kepada klien ya. Dorongan minimal itu adalah dorongan yang diberikan oleh konselor kepada klien sehingga klien terus berbicara dan berbicara. Jadi bagaimana dorongan minimal itu? Misalnya konselor kita berbicara, klien kita berbicara, maka apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan geleng-geleng, apa mengangguk-anggukkan kepala, lalu bilang, oh ya, terus, jadi, oh gitu, ya Allah, ya jadi, nah itu adalah dorongan minimal. Kita mendorong upaya untuk mendorong klien untuk semakin bercerita dan bercerita. Nah, kemudian interpretasi, Bapak Ibu. Nah, interpretasi itu berkaitan dengan menerjemahkan atau memaknai, ya, memaknai ulang kisah-kisah klien. Misalnya begini, iya, kamu tadi sudah mengatakan ya bahwa kamu ditinggal oleh ibu kamu dan kamu dititipkan kepada bule kamu atau bude kamu. Dan kamu sebenarnya pada saat itu sedih dan kamu berada di fase yang terbawah dari diri kamu dan kamu bahkan bisa dikatakan mengalami depresi.
Nah, kalau saya mungkin melihat situasi ini memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kalau saya melihat situasi itu, sebenarnya dengan ibu kamu meninggalkan kamu kepada budek kamu, itu sepertinya menunjukkan bahwa ibu kamu sangat sayang kepada kamu sehingga ibu kamu tidak mau membawa kamu terjerat dalam permasalahan yang sangat pelik yang ia hadapi saat ini. Dia justru ingin kamu baik-baik saja, tidak diteror oleh orang-orang yang suka meneror ibu kamu karena ibu kamu suka berhutang. Meski mungkin terlihat ini seperti kejam, tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, sepertinya ini adalah wujud sayangnya agar kamu tidak terjebak, terikut dalam banyaknya kasus rentetan pinjaman online ibu kamu. Nah, ini adalah interpretasi. Jadi kita membantu memberikan pemaknaan lain dari peristiwa yang dialami oleh klien sehingga tapi pemaknaannya tentunya positif ya Bapak Ibu. Sehingga klien memandang dirinya permasalahannya jadi positif dan tidak memandang negatif. Nah, meski kita sudah memberikan interpretasi, sebaiknya kita juga jangan lupa menanyakan kepada klien. Nah, begitu saya punya pandangan. Bagaimana dengan pandangan kamu? Apakah kamu setuju dengan apa yang saya pikirkan? Begitu. Ini adalah bagian interpretasi. Selanjutnya mengarahkan. Mengarahkan itu Ibu biasanya kalau Bapak Ibu menjadi MC ya, biasa ya mengarahkan pembicaraan. Nah, lebih kurang dalam sesi konseling, mengarahkan pembicaraan itu sudah biasa ya, kita bahas satu-satu dulu, runut kita bahas gitu. Lalu kemudian menyimpulkan sementara baik, sebelum kita lanjut bercerita panjang kali lebar, tadi kamu sudah bercerita ya, cerita kamu tadi, kamu ketika SD, hidup bersama ibu kamu, ternyata ibu kamu terlilit banyak pinjol, lalu kemudian kamu dititipkan kepada bude dan bule kamu, dan saat itu sampai 6 tahun, bahkan ketika tamat SMA, kamu wisuda, di sekolah, maksudnya di SMA, ibu kamu tidak datang, tidak menjenguk, hanya by phone saja selalu teleponan, dan sekarang kuliah, tiba-tiba dia datang dan ingin mengajak kamu tinggal bersama. Apakah yang seperti itu yang sudah kamu sampaikan kepada saya adanya? Nah, ini adalah menyimpulkan sementara begitu. Ya, hampir mirip dengan parafrase Bapak Ibu sekalian, saja fungsinya yang berbeda. Kalau menyimpulkan sementara, kita menyimpulkan semua, ya maaf, menyimpulkan eh, apa ya, menyimpulkan pembicaraan yang ada pada klien gitu ya. Kalau memparaphrase kita mengubah tata bahasanya, tidak ada proses penyimpulan gitu. Nah, konfrontasi. Konfrontasi adalah proses di mana konselor melakukan konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Mempertentangkan. Apa yang dipertentangkan? Pernyataan klien dengan pernyataannya yang sebelumnya atau pernyataan klien dengan raut wajahnya atau gestur tubuhnya. Misalnya, ya saya sedih ditinggal ibu saya, Pak. Dia klien kita ngomong kepada kita. Lalu kita melihat dia ngomong sedih, tetapi raut wajahnya tidak sedih. Maka kita tanya, kamu mengatakan bahwa kamu sedih, tetapi saya tidak melihat raut wajah kamu dan ekspresi kamu yang sedih. Sebenarnya yang mana yang benar? Apakah kamu sedih atau kamu tidak sedih? Ini adalah proses mengkonfrontasi atau mempertentangkan pernyataan klien dengan pernyataannya dengan gestur tubuhnya. Nah, fokus itu kita berarti mengajak klien untuk fokus kepada dirinya atau fokus kepada masalah gitu ya, dalam sesi pembicaraan selama sesi konseling. Selanjutnya memimpin, berarti kita memimpin ya, lebih kurang kayak mengarahkan tadi, mengklarifikasi pembicaraan, memfasilitasi, mengambil inisiatif, memberi nasihat dan informasi. Nah, untuk memberikan nasihat, Bapak Ibu sekalian, meskipun ini kita memberikan nasihat, tetap kita tidak memberikan nasihat satu arah. Jadi ketika endingnya kita memberi nasihat kepada klien, ya kamu misalnya dia bingung gitu ya apa yang harus dilakukan. Endingnya mungkin kita kasih nasihat. Jadi ketika kita kasih nasihat ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disampaikan misalnya kamu ya ibu kamu itu sudah melakukan yang terbaik dan kamu juga selayaknya memberikan yang terbaik untuk ibu kamu.
Nah, itu kan sebenarnya nasihat ya. Kamu juga sebaiknya, nah itu kan sebenarnya adalah nasihat. Tetapi nasihat kita tidak boleh satu arah. Kita coba harus dua arah. Gimana menurut kamu? Nah, jadi setelah ngomong nasihat, tanyakan bagaimana pendapat kamu, bagaimana menurut kamu gitu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan memberikan informasi. Memberikan informasi itu jika klien membutuhkan informasi. Bagaimana ya, Bu? Saya tidak tahu bagaimana cara membangun komunikasi dengan ibu yang sudah lama sekali tidak berinteraksi dengan saya, tidak pernah menjumpai saya, hanya by phone, itu pun seolah-olah saya bukan anaknya. Oke, jadi sebenarnya kamu ada keinginan ya untuk mau memulai pembicaraan. Mau, tapi saya tidak tahu. Oke, kamu sudah coba tanya ChatGPT? Nah, iya ya. Nah, coba deh. Mungkin ChatGPT bisa memberikan bantuan prompt bagaimana cara memulai hubungan baik dengan ibu yang sudah lama tidak berjumpa. Itu kan memberikan informasi. Jadi begitu ya Bapak Ibu, beda memberi nasihat, beda juga dengan memberikan informasi. Oke. Nah, bagaimana kalau tadi teknik umum konseling, lalu bagaimana dengan pra pra konseling atau membangun hubungan sebelum ya? Harus siap menuju kalau kliennya bau, kalau kliennya itu urak-urakan, kalau kliennya itu 3 hari nggak mandi, ya harus siap. Namanya orang dalam keadaan masalah yang kita tidak tahu seperti apa masalahnya, bagaimana kekuatan mental dia menerima masalah, apa dampak masalah itu terhadap dirinya. Jadi, pertama sekali yang harus kita siapkan adalah mental kita menerima klien yang bermacam ragam. Itu yang harus kita siapkan dan kita pahami. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi konseling harus banyak mendengar, memahami, dan merespon. Mendengar dengan baik, memahami dengan seksama, dan merespon dengan bijak. Tidak perlu kita banyak bicara dan banyak ngomong. Kenapa? Karena pada proses konseling kita yang seharusnya lebih banyak memahami, lebih banyak mendengar, dan merespon dengan bijak. Tidak perlu juga terlalu kita yang menjadi topik atau orang yang membawa topik pembicaraan. Ketiga, penerimaan klien itu sangat penting. Keempat, membangun kehangatan itu juga penting. Kelima, kita sebagai konselor juga perlu keterbukaan diri. Keenam, kita juga perlu menerima klien dengan positif dan memberikan penghargaan gitu ya. Ketujuh, kita juga harus memperhatikan jarak dan posisi duduk. Berkaitan dengan kita orang Indonesia yang kental sekali dengan budaya-budaya ketimuran, tidak apa ya, beberapa budaya atau beberapa orang di kita di Indonesia itu tidak nyaman kalau terlalu dekat posisi duduknya, kalau intimate atau apa ya, bersentuhan, bergempetan atau iya bersentuhan atau gempet atau kena gitu ya anggota tubuh baik lutut dengan lutut atau siku dengan siku itu tidak nyaman, terlebih kepada lawan jenis. Itu juga harus diperhatikan. Sikap duduk, kontak mata, jangan sampai konseli lagi ngomong, klien lagi bicara, kita malah main handphone atau sambil lihat handphone, kita tidak memperhatikan klien. Lalu ajakan terbuka untuk berbicara dan terakhir penstrukturan. Apa itu penstrukturan, Bapak Ibu sekalian? Penstrukturan itu adalah kita menyampaikan bagaimana cara melakukan sesi konseling, apa peran yang harus dilakukan, gitu. Itu adalah penstrukturan. Jadi penstrukturan itu kita memberitahu, memberi informasi kepada klien berkaitan dengan apa itu sesi konseling, apa tujuannya, apa manfaatnya, apa peran yang harus dilakukan, berapa lama sesi konseling berjalan, apa azas yang harus di dipahami. Jadi itulah yang dimaksud dengan penstrukturan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam sesi konseling itu ada banyak macam ya versinya. Ada yang mengatakan 3 tahapan menurut Willis tahun 2010. Tahap awal konseling, tahap pertengahan konseling, tahap akhir konseling. Lalu yang kedua juga berkaitan dengan ada juga Praitno tahun 2005, ada 5 tahap, biasanya tahap pengantaran,
tahap pengantaran ini biasanya memuat pembahasan tentang menjelaskan pengertian, tujuan, peran, azas, dan waktu. Nah, tahap pengantaran ini cenderung disebut dengan penstrukturan. Jadi inilah yang dimaksud penstrukturan. Lalu yang kedua, tahap penjajakan. Kita mulai mendalami, menjajaki masalah yang dialami oleh klien. Yang ketiga, tahap penafsiran, yaitu menyepakati masalah yang dibahas oleh klien. Sekian banyak cerita klien, apa masalah yang akan dibahas dan diselesaikan. Tahapan keempat, tahapan pembinaan, yaitu memungkinkan bantuan apa, alternatif solusi apa yang perlu dilakukan oleh klien. Dan yang kelima adalah tahapan penilaian, yang biasa saya singkat dengan UCA. Understanding, comfortable, and then action. Apa itu UCA? UCA itu adalah ya, understanding, comfortable, dan action. Jadi, misalnya setelah sesi konseling udah mau berakhir, Bapak Ibu sekalian, kita kan akan melakukan tahap penilaian dengan UCA. Understanding, yaitu pemahaman, comfortable, yaitu perasaan, dan action, itu adalah perilaku. Jadi misalnya understanding, kita ngomong begini kepada klien kita. Baik, Bapak Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan dalam sesi konseling, Ibu akan eh, selama 1 jam ini Ibu menjelaskan persoalan Ibu. Lalu hal positif atau hal baru apa yang Ibu dapatkan dari sesi konseling ini? Itu boleh yang dimaksud dengan understanding. Atau boleh juga begini, apa hal yang bisa Ibu simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini? Boleh juga. Nah, yang kedua adalah comfort. Bagaimana perasaan ibu sesudah kita menjalani sesi konseling ini? Itu adalah comfortable, perasaan. Lalu action, yaitu aksi atau rencana kegiatan. Apa kira-kira yang akan ibu lakukan sesudah sesi konseling ini berakhir? Nah, kalau saya pribadi dalam banyak praktek dan di biro, kebetulan saya punya biro konseling, Bapak Ibu sekalian, saya lebih cenderung menggunakan sesi penilaian UCA dibanding AKURS. Karena menurut saya UCA sudah mewakili dan lebih simpel. Nah, begitu mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ada rambu-rambu konseling. Ini di, dipercepat ya, karena biasanya akan ada sesi tanya jawab dan mengingat beberapa teman-teman kita yang di Indonesia Tengah dan ini sudah pukul 10 lewat 9 ya. Oke, pertama Bapak Ibu, kita harus memahami sebagai konselor rambu-rambu konseling itu klien adalah manusia yang unik. Jadi klien itu ibu, walaupun dia adik kakak, saudara kandung, kembar, itu mereka satu sama lain punya pembawaan, sifat, karakteristik yang berbeda dan tidak bisa kita sama-samakan atau tidak bisa kita samaratakan. Begitu. Nah, ketika kita menyamakan, itu akan menimbulkan konflik atau menghambat sesi proses konseling yang akan kita berikan kepada klien kita. Yang kedua, kita sebagai konselor tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya memihak kepada kebenaran. Ini harus dipegang kuat dan ketat. Jadi tidak boleh kita mengkonseling berpihak kepada ayah klien karena ayah klien itu tadi sudah memberikan wejangan kepada kita, tolong ya Pak, nanti dinasihati supaya begini, begini, begini si anaknya. Lalu kita tidak melihat kenapa ayahnya menasihatkan itu, kenapa ayahnya tidak langsung ngomong, lalu kita langsung satu arah menyampaikan kepada anaknya, ya Kak, ikuti apa kata ayahnya pasti yang memberikan yang terbaik, bla 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 bla. Nah, berarti di sini sudah ada keberpihakan. Padahal konselor tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran. Yang ketiga, konselor tidak boleh membicarakan orang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi dalam sesi konseling, kita tidak boleh menggibah dan menggunjing. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan dari proses menggunjing atau menggibah dengan konseling. Kalau konseling, proses yang kita lakukan adalah membicarakan klien kita. Apa yang masalah yang dimilikinya, apa yang harus dia ubah, apa yang harus dia lakukan, bukan membicarakan orang ketiga. Kenapa? Kita tidak bisa memaksa orang ketiga berubah. Tetapi yang bisa dilakukan adalah klien berubah dalam menyikapi orang ketiga.
Nah, yang keempat, sesi konseling tidak bersifat satu arah, tidak bersifat seperti ketua dan anggota, guru kepada siswa, tetapi sifat konseling itu memandirikan klien, sehingga keputusan yang akan dilakukan adalah keputusan yang diambil oleh konseli. Solusi yang mau dilaksanakan adalah solusi yang memang dipilih sendiri oleh konseli atau klien kita. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, klien tidak pernah salah. Jadi klien tidak pernah salah ini adalah eh, asumsi yang harus kita pahami bahwa klien itu bukan menyengaja dirinya punya masalah, tetapi klien itu bermasalah karena proses belajar yang keliru atau yang salah, bukan individunya gitu. Jadi kita kalau misalnya punya mindset ya memang dia salah begini gitu, tapi kita punya mindset bahwa yang salah adalah pikirannya, yang salah adalah proses belajarnya. Yang nomor tujuh, bahwa fokus kita adalah kehidupan efektif sehari-hari. Kita mencoba agar individu ini bisa efektif hidupnya, bisa produktif, menerima dirinya, menerima lingkungannya secara positif gitu ya, mampu mengambil keputusan, mengaktualisasikan diri gitu. Dan bagaimana jika klien itu enggan berubah, kita tidak bisa memaksa. Jadi ketika sudah sesi konseling berlangsung dan ternyata klien tidak mau mengambil keputusan atau tidak mau berubah, maka kita tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena pada hakikatnya konseling tidak bersifat memaksa dan tidak bisa memaksa. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan materi ini. Ya, pas ya, setengah jam ya, Bung Nata. Baik, jika kemudian saya kembalikan kepada Bung Nata. Silahkan. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tuh, coach, kok hitam-hitam, coach? Alhamdulillah, terima kasih banyak, coach, atas pencerahannya di hari ketiga ini. Semakin jelas kepada kita bahwa perkara konseling ini memang dibutuhkan yang namanya ilmu ya, coach ya. Karena kalau tidak menggunakan ilmu nanti apa yang menjadi hak konseli tidak kita penuhi dan berakibat pada ya namanya sebuah ketidakpuasan dari konseli tadi ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk sesi diskusi. Di Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja kami persilahkan ya, sembari menunggu Coach Harwansyah Putra Sinaga. Bagaimana Coach? Sudah siap Coach? Sudah. Baik. Baik, langsung saja Coach. Ada dari Bu Rina Anggraini ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Coach izin bertanya, pernah nggak punya pengalaman si konselingnya itu benar-benar kayak pendiam tertutup gitu, tapi dia pengen istrinya pengen konsul ke kita gitu, tapi dia sendiri bingung gitu apa yang lagi dia rasain, apa yang lagi dia utarain ke kita tuh dia dia bingung harus mulai dari mana dan nggak bisa mendeskripsikan apa perasaan dia gitu. Nah, sebagai konseling ya, kita harus seperti apa ya coach untuk bisa menggali masalahnya, bisa lancar sesuai dengan yang Uca tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Oh, Coach satu. Satu lagi dari Bapak Luliana. Silakan Bapak. oke, siap. Terima kasih. Selamat malam, Pak Harwan. Kayaknya kita sama-sama dari bimbingan konseling.
Nah, kebetulan saya di Universitas Pendidikan Indonesia dan kebetulan saat ini saya di Badan Narkotika Nasional. Saya bergerak saat ini di rehabilitasi. Kebetulan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ya caranya ya, Dok, ya itu ya Pak Herman ya, terkait ketika kita menjalankan konseling kepada penyalahguna yang memang bukan keinginan dia untuk direhabilitasi. Dalam arti di sini hanya rehab lewat jalan, karena di kami itu ada ketentuan bahwa untuk yang rawat jalan itu rehabilitasi itu menggunakan konseling selama 8 kali. Saya lihat dari ininya Mas Atta masuk juga tentang apa abuse ya, ikut ISUP ya, konselor di ini ya, di ISUP ya. Nah, Ya, ini Pak. kira-kira Anggota seperti apa IKA. nih? IKA ya. Nah, itu dia. Nah, ini bagaimana caranya? Karena memang kebanyakan saat ini yang meminta untuk direhab itu para orang tua, bukan orang. Sedikit sekali, mungkin sekitar 90% para penyalahguna itu tidak mau direhabilitasi, tapi kebanyakan orang-orang yang memang diminta oleh orang tuanya karena orang tuanya kehabisan harta gara-gara penyalahgunaan narkoba itu. Nah, kira-kira ini gimana? Terima kasih. Baik, bagaimana Coach? Dua dulu Coach ya. Kami persilakan kepada Coach Harwan untuk menjawab ya Coach. Baik, terima kasih. Mungkin saya tampilkan pertanyaannya ya, agar saya tidak salah paham dan Bapak Ibu juga nanti bisa melihat ya, apakah supaya menghindari salah paham ya untuk menjawab pertanyaannya. Dimulai dari Ibu Rina Anggreni, nggih? Betul? Iya, betul, Pak. Ibu Rina Anggreni, pertanyaannya bagaimana, pernah tidak ya mendapatkan klien yang diam dan punya banyak masalah ya, tapi bingung, klien itu bingung cara menyampaikannya. Begitu ya Ibu ya. Dan yang kedua, bagaimana sih cara menggali masalahnya gitu ya Bu ya? Iya, Pak, seperti itu. Ya. Oke, Ibu. Nah, sebelumnya memang kadang klien itu, eh, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu Rina, untuk Bapak Luliana, konseling penyalahguna narkoba ya Pak, bagaimana caranya agar meningkatkan kesukarelaan dari klien, begitu ya Pak? Ya, ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Ibu Rina Anggreni, bagaimana sih individu yang susah sekali kayaknya untuk menyampaikan isi hatinya, isi pikirannya. Nah, kadang individu itu ada banyak ya, klien itu. Apakah klien itu Yavis, apakah Hound? Nah, kadang bukan lagi Yavis dan Hound, tapi kadang ada juga yang sudahlah individu ini atau klien ini Hound gitu ya, tidak banyak bicara, tidak verbal, tidak vokal begitu ya. Ditambah lagi sudah banyak masalah yang menumpuk dan menumpuk sehingga dia bingung apa yang membuat dia sehingga dia bingung masalah itu dari mana mulainya harus diceritakan dan apa yang diceritakan sudah nggak tahu lagi, bingung gitu ya. Bingung, bingung yang dia rasakan gitu. Maka apa yang perlu kita lakukan gitu ya Bu Rina? Biasanya untuk sesi-sesi konseling kepada klien-klien yang seperti ini, ingat kita harus sabar. Sabar dalam artian ini yang perlu saya pertegas dan perjelas kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi konseling itu tidak pernah selesai dalam satu kali pertemuan. Sesi konseling itu bisa berlangsung 2, 3, 4, 5. Bisa. Nah, untuk pada umumnya sesi konseling itu bisa berlangsung 3 sampai 5 kali. Itu secara sangat singkat atau brief gitu. Jadi ketika sesi pertama kita belum mampu membuat klien itu menyampaikan isi hati, pikiran, dan permasalahan yang dia miliki, cooling down, tenang, kita beri kesempatan. Sambil kita memberikan keyakinan kepada dia bahwa dengan bercerita, sebagian besar masalah kamu akan terentaskan,
Dengan bercerita, kita akan sama-sama memahami persoalan yang kamu hadapi. Dengan bercerita, kamu akan lebih rileks dan tenang karena sebagian kamu akan plong begitu. Itu yang kita yakinkan. Lalu bagaimana ketika pertemuan pertama tidak menyelesaikan masalah? Tidak apa-apa, Ibu. Malah dalam situasi ini alangkah baiknya pertemuan pertama dibuat untuk membangun hubungan atau bina suasana. Jadi bangun aja dulu hubungan di pertemuan pertama itu meyakinkan bahwa kita benar-benar ada di sisi dia. Kita benar-benar ada di pihak dia dan kita benar-benar siap membantu, menolong dan menerima dia apa adanya. Nah, bisa jadi dengan begitu sesi kedua atau ketiga itu nanti baru kliennya akan membuka diri, menyampaikan isi hati, pikiran, dan juga perasaan. Di sisi lain, ada juga beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membantu individu dalam mengungkapkan isi hati, pikiran, dan pengalaman serta perasaannya. Biasanya menggunakan metafor atau media-media tertentu, seperti dengan menggambar, menulis cerita, menggambar sesuatu, itu juga bisa dianggap atau bisa menjadi media untuk membantu individu menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan juga pengalamannya. Begitu mungkin dari saya, Ibu Rina Anggreni. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sesi pertama jika memang deadlock gitu ya, nggak tahu dianya juga menyampaikan, kita bisa bina trust dengan menggunakan teknik pendekatan. Dan kalaupun dia nggak bisa ngomong juga, mungkin bisa kayak mempersilahkan dia untuk kayak journaling, menulis, menggambar, dan lain-lain gitu ya Pak ya. Untuk Betul, di Ibu. sesi selanjutnya, berarti kita harus bisa ini dong Pak, apa, mempunyai keahlian juga. Kalau misalnya dia memang tipe orang yang journalingnya lewat menggambar gitu ya, kita harus tahu eh, arti dari gambar dia apa, kayak gitu-gitu tuh harus Enggak, dimin. Bu. Jadi, mohon maaf, dalam sesi konseling itu berbeda dengan tes grafis yang dilaksanakan oleh psikolog ya, Ibu. Ya, kalau tes grafis kan sifatnya apa yang digambarkan oleh klien akan diinterpretasi oleh psikolog. Biasanya hal ini dalam psikolog klinis, nggih. Tetapi dalam sesi konseling yang menggunakan media, misalnya apakah dengan menulis cerita ataukah dengan misalnya menggambar gitu. Kita tidak harus menginterpretasi atau memaknai gambar itu. Kita bisa menanya apa yang membuat kamu, karena kan kita ingin menggali, bukan ingin apa ya? Kita kan menginginkan kan Bu ya, tadi kembali ke awal menginginkan klien bercerita gitu, bukan ingin menutup klien bercerita. Tapi kalau kita langsung memaknai kan malah jadi subjektif, penilaian kita, pemaknaan kita juga bisa subjektif dan makin membuat klien tidak bercerita. Nah, jadi sebenarnya media itu dijadikan untuk alat komunikasi. Oh, gambar kamu bagus, kamu menggambar bunga matahari yang jauh dari kerumunan bunga matahari pada umumnya. Yang biasanya kalau bunga matahari itu tumbuhnya selalu bersama-sama dengan bunga matahari lainnya yang sifatnya apa ya sesuai koloninya atau dengan kelompoknya. Apa yang membuat kamu terfikir menggambar satu tangkai bunga matahari yang jauh dari teman-temannya yang lain? Nah, itu yang kita jadikan media untuk menggali informasi. Iya, saya melihat diri saya seolah-olah jauh dengan orang lain. Nah, baru deh kita mulai menggali. Itu udah ada clue-nya gitu, Bu. Nah, Masya Allah. jadi Ibu, bagaimana? Ya, Alhamdulillah Coach sudah tergambar. Izin konfirmasi ya Coach. Jadi media itu bukan tanggung jawab kita untuk interpretasi. Hanya saja dijadikan sebagai alat buat ngomongnya enak. Selain Betul. itu bisa tahu apa yang dia rasakan ketika menggambarnya gitu ya Coach ya. Betul, betul Ibu. Jadi yang kita lakukan kan ini dalam keperluan konseling secara prosedural ya Bu. Kita bukan
melakukan tes kepribadian gitu. Kalau tes kepribadian memang namanya tes grafis. Kalau tes grafis, klien menggambar lalu nanti hasilnya diinterpretasi oleh psikolog gitu. Nah, kalau ini kan memang penilaiannya memang kepada psikolog. Kita-kita yang punya lisensi pun itu tidak semuanya juga punya lisensi atau wewenang untuk menginterpretasi tes grafis gitu. Nah, karena kita ini saat ini ke apa ya, certified-nya itu tentang konseling spesialis, maka segala media itu diarahkan agar membantu klien mengungkapkan isi hati, pikiran, dan perasaannya. Biasanya ini Bu Rinanya masih ada ya? Bu Rina, hal yang biasanya juga enak sekali ya untuk bermain media ini, atau kalau saya sering menyebutnya dengan metafor. Metafor itu adalah jadi kebetulan kita beberapa beberapa sesi jika bertemu kepada anak-anak ya itu sangat enak sekali kalau menggunakan metafor atau media-media tertentu dalam rangka mengekspresikan perasaan, pikiran, pengalaman yang dialami oleh individu. Baik itu dengan art terapi, biasanya art terapi itu terapi seni, Bu. Baik itu dengan menggambar, melukis, mencoret-coret, terus juga bisa singing terapi. Yuk kita nyanyi, terus anak memilih atau individu memilih satu lagu. Kita nanya, wah, misal ya saya pernah menghadapi situasi klien begini Bu, tidak bercerita. Terus satu sesi itu memang tidak bercerita, dia cuman diem, nangis, air mata apa ya, air mata terus banjir gitu. Saya coba sampaikan kalau mungkin kamu bercerita, saya bisa bantu lebih. Tapi kalau kamu masih mau nangis, saya juga akan tungguin. Dua-duanya akan saya tungguin. Nah, ternyata dia memilih tetap menangis. Lalu sebenarnya untuk kalau di kita ya sesi konseling itu 45 sampai 60 menit. Lalu 25 menit saya terus melihat dia menangis, terisa-kisah, ya sudah tidak apa. Kalau memang nangis membuat kamu lebih nyaman, lebih tenang, stop. Nangis dulu aja, enggak apa-apa, saya tungguin. Sampai perasaan kamu lega, perasaan kamu tenang, dan kamu siap bercerita, saya tungguin. Dan andai pun sesudah nangis ini, kamu belum mau bercerita dan ingin istirahat dan pulang, saya juga tidak akan memaksa. Dan saya berharap di 2 hari lagi kita bisa ketemu. Nah, jadi 25 menit, Bu, dia tidak hanya nangis, lalu sesudah itu dia selesai. Kayaknya Pak, saya pulang dulu. Saya sudah sedikit lebih baik. Saya tidak ngapa-ngapain, saya hanya cuma nungguin. Ya kebetulan cowok ya, saya cuma tepuk-tepuk ini bahunya. Ya gitu aja, gitu hanya gimana ya? Ya hanya attending saja yang saya lakukan pada saat itu, attending, dorongan minimal. Oke. 2 hari kemudian dia masih diam, tapi sudah tidak nangis. Oke, saya tanya, kamu apa nih yang bisa kita diskusikan? Apa mau mendiskusikan satu hal di hari kemarin yang kamu membuat kamu menangis? Nggak ada. Oke, kamu suka kegiatan apa? Kan ini masih cerita susah ya, Bu ya. Saking sudah banyaknya masalah yang berlarut-larut dalam pikiran si klien ini, bingung cerita juga. Oke, kamu suka apa? Kalau saya urutkan kegiatan, kamu suka menyanyi, menari, menggambar, menulis. Kira-kira di antara ini mana yang paling memudahkan untuk kamu saat ini? Saya suka nyanyi. Oke, kamu mau nyanyi apa? Kayak gituin gitu kan, Bu. Kamu mau nyanyi apa? Saya mau, kebetulan pada saat itu lagi booming lagu Yura Yunita. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu lah ya, lagu Yura Yunita dengan judul dia pilih lagu Tutur Batin. Nah, waktu itu nyanyi dia. Saya juga ngikut nyanyi ya. Apa hal yang paling membuat dia susah gitu ya ketika nyanyi itu bahkan suaranya nggak keluar. Maaf gini. Jadi ketika tapi pada saat beberapa lirik dia berlinang air mata dan suaranya udah hilang gitu. Pada saat lirik eh, tutur batinku tak akan salah, silahkan pergi ku tak rasa kalah. Nah, begitu begitu lirik itu terakhir habis suaranya makin hilang. Terus saya sentuh ininya, apa yang terjadi. Nah, barulah pada saat itu klien bercerita, saya ditinggalkan pacar saya di saat saya sedang down.
handphone saya sudah saya jual untuk pacar saya, uang sekolah, uang SPP kuliah saya itu saya berikan sama dia selalu, saya putus sekolah, orang tua sudah marah-marah kepada saya, bla 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 bla. Barulah dia bercerita terus. Dan dia bercerita itu udah sampai satu sesi habis. 1 jam dan saya tidak menyelah sedikit pun, hanya bicara, oh iya, aduh iya gitu. Barulah dia ceritakan bagaimana sampai dia pinjol, dia dikejar-kejar orang, dia bagaimana pacarnya ternyata pergi begitu saja gitu. Nah, itulah yang pernah saya alami. Tapi kalau sama anak-anak, biasanya saya lebih gampang itu dance therapy atau menari ya, apalagi anak-anak usia prasekolah, biasanya art terapi begitu Ibu. Tapi jadi memang untuk kasus klien yang begini, hal pertama ketika kita melihat dia tidak mau dan tidak siap, ini untuk klien Ibu ya, kalau nanti sama klien Pak Luliana, ini beda lagi nanti gitu, karena konteks klien ini tidak bisa disamakan individu satu dengan individu lain unik gitu ya. Nanti kalau di rehabilitasi nanti kita bicara lagi berbeda lagi. Jadi ketika kita dalam lingkup profesional yang seperti ini, kita yang baiknya membangun hubungan dulu kalau klien belum belum siap untuk bercerita. Begitu Ya, Ibu Rina. Bu Rina kalau boleh tahu dari mana asalnya Bu? saya dari Pekayon Pasar Rebo, Pak. Pasar Pekayon Rebo Jakarta. Di mana Bu? Jakarta, Oh Jakarta Timur. Jakarta. Oke. Oh Ya, Jakarta Coach. Timur. Ya, terkait yang tadi kan kita harus kasih jeda untuk sesi berikutnya. Nah, itu ada prosedur tetap dari jeda antara sesi satu ke sesi kedua harus berapa hari kah atau tergantung memang kondisi pasien? Eh, Coach, sorry. Oke. Bintang gitu. Iya, Ibu. Baik, Ibu sebelumnya dari Nakes atau dari Saya mana, Bu? Mungkin? saya nakes, Pak. Saya Oh nakes, iya, oke, Bu. terus Baik. tapi S2-nya psikologi Islam. Jadi Mm-mm. mau mau mengerucut ke kesehatan jiwa sih sebenarnya. Oh, oke. Alhamdulillah. Berarti perawat ya, Bu, ya? Perawat, nurse. Iya, Pak. Oke, Masya Allah. Berarti S2 Psikologi Islam di IOU nggak, Bu? Iya, betul, Pak. Oke, IOU. Masya Allah. Ya. Sama ya? Ya. Baik, Ibu. Jadi begini, berkaitan dengan kita untuk mungkin kalau untuk nanti ketika ngomong dengan klien, kita sebutnya klien, ya Bu, bukan pasien, karena asumsi pasien dan klien dalam paradigma dan sudut pandangnya sudah berbeda ya. Mungkin kalau pasien itu cenderung sakit dan pasif gitu. Dan kalau klien, nah itu asumsi yang kita bangun adalah klien itu punya potensi dan bisa berkembang. Dan untuk bisa menyelesaikan masalahnya kan dibutuhkan keaktifan. Jadi kalau klien itu aktif dan berpotensi, kalau pasien itu kan cenderung arahannya ya Bu ya, sakit dan ini ya, sakit dan apa? Pasif gitu. Tapi mungkin saya juga bisa memahami dan memaklumi apa yang maksudnya selama ini karena mungkin ibu bergelut di nakes gitu ya, berkaitan dengan pasien dan lain sebagainya begitu. Eh, ya tidak masalah juga kalau digunakan di skup tempat praktek ibu begitu. Nah, lalu tadi bicara dengan waktu ya sesi 1 ke sesi 2. Sebenarnya Ibu tidak ada aturan, tidak ada aturan resmi atau tidak ada aturan yang jelas berapa jarak sesi 1 ke sesi 2 sama seperti dokter ya. Kira-kira berapa hari sih baru datang mengunjungi dokter lagi? Ya ada kalau penyakitnya itu kronis, nanti datang lagi ya bukan bulan depan. Pekan depan datang ya gitu ya. Nanti kalau ternyata penyakitnya tidak begitu kronis, 1 bulan 1 kali. Oh ternyata penyakitnya ini bukan kronis, bukan bukan juga ini, tetapi hanya sifatnya pengembangan. Oh ya udah 3 bulan sekali aja kontrol begitu. Jadi kapan sesi itu sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan berikutnya itu berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Jika kira-kira kenapa tadi saya meminta 2 hari karena jarak dia bertemu dengan nanti dia bertemu nanti kalau sudah 1 minggu, 2 minggu itu udah sangat panjang dan kita tidak tahu apa hal yang akan terjadi kepada si klien. Nah, individu yang dia udah menunjukkan tanda-tanda seperti ini, menutup diri, belum mau bercerita, ini kan individu yang dalam tanda kutip kita harus
aware jika ini terlalu lama sendiri tanpa dapat bantuan, ini akan membahayakan diri. Bagaimana dengan individu yang secara umum baik-baik saja gitu ya? Kita bisa biasanya kalau normalnya itu Ibu, saya pribadi kadang 5 hari atau 1 minggu. Jika konselingnya Senin, bisa nanti datang di Jumat atau di Senin depan berikutnya. Tapi kalau pada kasus-kasus tertentu, bisa jadi hari ini, kelang besok, lusanya udah harus datang lagi. Begitu Ibu. Terima kasih Coach. Jazakallah khair. Amin ya Rob. Mudah-mudahan lancar ya Bu kuliahnya. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, selanjutnya kepada Pak Luliana. Pak Luliana tugas di BNN atau di mana Pak tadi? Oh ya, saya di BNN. Oh, di BNN ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, baik. BNN mana Pak? BNN Bandung atau BNN yang BNN dulu di Bandung, sekarang di Kalimantan Timur. di Kaltim. Oke, baik Pak. Baik. Jadi memang pertama sekali yang saya sampaikan tadi juga sama Ibu Rina Anggreni bahwa berbeda Pak jika sesi konseling yang dijalankan di biro atau di tempat praktek, kalau kita buka praktek konseling dengan rehabilitasi itu berbeda. Jadi kalau apalagi jika kita biasanya di rehabilitasi kita itu, saya tidak tahu ya kalau di BNN pada umumnya seperti apa. Yang tapi sepanjang yang saya tahu, karena saya juga bagian dari konselor adiksi begitu ya, banyak rumah rehabilitasi itu menjadi tempat apa ya penitipan kantor polisi biasanya hasil penangkapan dibanding hasil penjangkauan. Padahal kan kalau kita sebaiknya ya Pak ya kalau di panti rehabilitasi itu sebaiknya kan penjangkauan bukan kepada penangkapan sehingga tidak dititipkan. Nah, jadi ini yang membuat sebenarnya kenapa sesi konseling di rehabilitasi itu tidak bisa berjalan seperti yang kita bicarakan tadi dengan Ibu Rina gitu. Dan memang di sesi konseling yang terjadi di panti rehabilitasi ini itu sifatnya sangat kompleks. Itu tidak bisa kenapa dikatakan kompleks? Kompleks pertama, sesi konseling itu bisa jadi belum bisa dilaksanakan melihat tergantung atau tingkat keparahan adiksi yang dialami. Jadi kalau misalnya klien kita itu masih bahasa bahasa saya itu masih stadium 4 gitu ya, masih masih sakau begitu ya. Itu kan tidak bisa kita lakukan sesi konseling gitu. Atau mungkin dia masih proses detoksifikasi gitu ya atau masih di ruangan detox dan lain sebagainya, belum bisa juga untuk kita lakukan sesi konseling, menunggu tenang. Lalu bagaimana dengan klien-klien yang rawat jalan? Nah, di BNN itu kan Pak, setelah penangkapan, setelah diuji dan sebagainya, baik tes urin dan assessment ya, baik assessment, screening gitu ya, screening assessment nanti kan akan dilihat ini masuk kepada rawat jalan atau rawat inap gitu ya. Nah, kalau rawat jalan harusnya betul 8 kali, tapi kenyataannya memang konseling yang 8 kali ini kadang kliennya itu tidak datang sampai 8 kali gitu. Terus yang kedua juga memang kliennya itu tidak atas dorongan sendiri. Nah, makanya memang Pak untuk settingan di awal kalau Bapak sebelumnya Bapak sudah pernah ikut universal UTC Pak? Kurikulum ya, kurikulum ya, Iya, UTC. kurikulum Iya, Pak UTC ya, pernah. sudah Sudah, 1 sudah pernah. sampai 8 Pak. Oh belum, saya cuman yang pertama pokoknya. Oke. Udah gitu Nah, baru. jadi kalau kita yang untuk sebenarnya kan kalau Colombo Plan ya Pak yang dari Colombo Plan dari NEDEC itu kan sebenarnya ada banyak sekali kurikulum. Adapun kurikulum 1 sampai 8 itu pada hakikatnya masih kurikulum basic. Dimulai dari kurikulum pertama sains adiksi, terus gangguan co-occurring, yang ketiga berkaitan dengan yang ketiga saya lupa apa, yang keempat itu berkaitan dengan teknik, yang kelima itu assessment, yang keenam itu kode etik, yang ketujuh profesional, yang kedelapan organisasi profesi. Sampai nanti Pak kalau berlanjut, Bapaknya berlanjut gitu ya, ada di kurikulum ke-11 atau ke-12 itu MI namanya, Motivational Interviewing. Jadi kenapa, dan ini FEB,
EVB itu Evidence Based Practice. Ini adalah praktek konseling yang udah berbasis bukti yang paling efektif. Jadi ada dua Pak secara besar yang digunakan untuk adiksi. Pertama aliran motivational interviewing dan yang kedua CBT, Cognitive Behavior Therapy. Memang kalau untuk kenapa saya katakan kita perlu pendekatan lebih intens? Karena konseling rehabilitasi itu udah masuk ke arah klinis dan untuk bicara konseling klinis kita udah harus punya pendekatan yang lebih dari sekedar pengetahuan dasar. Nah, dalam certified yang tadi yang saya jelaskan, dijelaskan Coach Dwi 2 malam yang lalu itu masih berkaitan sampai besok juga kita berkaitan dengan dasar-dasar konseling kesehatan mental secara umum belum sampai kepada tataran klinis. Nah, kembali nih ke pertanyaan Bapak, bagaimana menumbuhkan motivasi, semangat? Maka memang sebaiknya nanti Bapak bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di UTC atau Colombo Plan atau di Jakarta. Itu masih diadakan oleh teman-teman kita yang di Jakarta juga berkaitan dengan MI atau Motivational Interviewing. Jadi bagaimana kita memotivasi, menumbuhkan motivasi di awal-awal agar klien itu mau melakukan perubahan gitu. Jadi motivational interviewing itu berkaitan dengan perubahan. Jadi perubahan itu dimulai dari prakontemplasi, kontemplasi, dan lain sebagainya. Begitu mungkin Pak, saya bisa jawabnya. Ya, jadi memang ada pelatihan tersendiri ya untuk yang Betul. karena penyalahguna agak berbeda cara ininya. Soalnya ya cuma 2% lah yang memang mau datang sendiri ke kantor untuk melakukan penyembuhan. Kebanyakannya harus yang kayak tadi bilang, harus polisi tangkap dulu baru dia bisa mau mau dikonseling gitu ya. Tapi ya mungkin ya ini perlu ada tambahan-tambahan pelatihan lagi. Ya terima kasih ya Pak Arwan ya. Oke Pak, bisa nanti mengikuti UTC kalau nanti bisanya Bapak, karena kan kebetulan kalau kita ikut Colombo Plan itu memang dia berjenjang ya, UTC 1 sampai UTC 12, nanti UTC beda lagi dengan UPC Pak. Jadi kenapa? Ya memang inilah ya kendala kita di Indonesia ini. Kalau di Indonesia ini kan kita lebih banyak itu program utama kita itu kan lebih dominan apa ya penjaringan bukan penjangkauan gitu. Sementara kan sebenarnya dalam sesi kita sebagai addiction profesional atau orang-orang yang berkecimpung dalam adiksi zat ini itu sebenarnya harus masif dalam hal penjangkauan psikoedukasi ke masyarakat. Kenapa? Ini akan jadi begini Pak. Logikanya orang tidak akan mau direhabilitasi kalau dia tidak mengenal apa itu rehabilitasi. Di masyarakat kita, ketika saya melakukan survei, orang tahunya rehabilitasi itu penjara, sama dengan penjara itu yang dipahami orang lain. Orang tahunya rehabilitasi itu tempat penyiksaan gitu. Padahal nggak kalau misalnya rehabilitasi itu tempat penyiksaan, mungkin mereka yang keluar dari rehabilitasi udah patah-patah kakinya, gitu kan? Misalnya. Terus yang orang pahami lagi bahwa orang yang sesudah keluar dari rehabilitasi itu susah mendapatkan pekerjaan. Ini sebenarnya tantangan kita di masyarakat. Makanya kenapa kultur kita belum menerima, belum orang yang memakai narkoba tidak mau direhabilitasi dan kalaupun udah ditangkap cuma 1-2 yang menghabiskan 8 sesi, selebihnya tuh nggak ada yang datang sampai 8 sesi Pak, cuman ketemu sekali 2 kali habis itu udah gitu kan. Apalagi kita mungkin di BNN banyak kasus yang tiap hari harus ditangani, SDM-nya kurang gitu kan, kadang udah nggak sempat mikirin yang lama, udah ada klien yang baru, titipan kantor polisi, dan lain sebagainya, begitu kan. Nah, itu yang menjadi momok kenapa rehabilitasi di kalangan kita di Indonesia ini tidak begitu familiar dan orang cenderung memandang negatif. Padahal sebenarnya upaya kita adalah rehabilitasi sosial mereka, memberikan pertolongan dan bantuan agar lepas sembuh dari adiksi. Yang mana untuk sembuh dari adiksi ini bukan urusan yang sangat mudah. Ini urusan yang kompleks, tentunya melibatkan konselor, psikolog, dokter, ya, dokter psikiatris, spesialis syaraf, gitu. Belum lagi penyakit dalam, karena biasanya adiksi itu juga menyerang kesehatan, gitu ya, baik itu kesehatan organ dalam, paru, ginjal, dan lain sebagainya, TBC, HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Begitu mungkin yang kalau pengalaman saya sih Pak ya,
bekerja di rehabilitasi itu, satu hal yang perlu kita evaluasi adalah kita harus lebih banyak penjangkauan dibanding dilakukan penjaringan oleh teman-teman di polisi gitu. Ya memang kan masalahnya bukan ke penjangkauan kan sudah kita lakukan sebenarnya. Hanya permasalahannya adalah adiksinya ini, kecanduannya ini, dan kemudian pengaruh-pengaruh para di sebelah-sebelahnya atau para bandarnya yang memang membuat mereka tidak betah dengan adanya BNN atau panti rehabilitasi. Karena saya udah pernah punya klien yang akhirnya dia paham bahwa ternyata BNN tidak seperti apa yang dibicarakan teman-temannya di luar. Karena bahasanya BNN atau panti rehabilitasi yang pemerintah punya, itu dianggap mereka kita akan diputar-putar, kita akan dikerjain, kita akan dimintain uang. Nah itu padahal ketika mereka sudah datang, itu memang orang tersebut sudah habis, harta habis, uang habis, segala habis, sampai dia minta uang untuk gojek aja ke saya. Nah artinya baru pada titik itu dia akan sadar. Tapi ketika hartanya belum habis, dia tidak akan pernah sadar. Apalagi misalnya keluarganya belum hilang, mereka tidak akan sadar. Nah ini memang PR kami misalnya di BNN, dan permainannya adalah permainan ekonomi. Nah ini kan supply and demand itu, jadi agak berat ketika memang bahasanya sudah kecanduan dan hartanya belum habis, ya mereka tidak akan pernah mau kembali. Nah ini yang harus kita coba saya juga akan kembangkan, dan memang tidak hanya yang dari luar negeri itu yang Colombo Plan. BNN kan sebenarnya maaf agak menyimpang. BNN juga sudah punya BNSP terkait konselor adiksi yang sudah dibuat bersama dengan IKAI kalau tidak salah. Namun ini pun masih belum keluar, artinya belum bisa berlaku umum. Masih digunakan oleh orang-orang dalam. Padahal ketika misalnya BNSP ini bisa berlaku umum, ya dilakukan seperti hal seperti ini mungkin bisa membantu BNN untuk bisa mengkonseling teman-teman atau yang punya kekuatan untuk konseling, bisa membantu mereka-mereka yang penyalahguna narkoba. Nah ini yang masalah di pemerintah adalah tidak mau terbuka bahwa konselor adiksi itu sudah ada di BNSP dan tidak bisa dilepas untuk umum. Itu aja sih sebenarnya. Itu PR juga bagi pemerintah. Jadi memang kalau bicara di konseling adiksi di BNN ini memang kompleks ya Pak ya. Satu sisi kita belum mapan ya, maksud dalam artian belum mapan secara BNSP dan LSP gitu kan. Gitu satu sisi kalau kita ikut pelatihan di luar itu cukup pricey gitu ya Pak ya. Tapi kalau nggak ikut pelatihan kayaknya stagnan, ilmunya di sini aja, sementara yang dihadapi sudah beragam beragam klien yang dihadapi ya Pak. Apalagi jujur kalau mungkin Bapak di BNN ya pernah mengalami situasi yang malam kita juga harus ditelepon turun ke lapangan. Oh ya, itu udah hampir setiap minggu sekarang. Iya kan? Jadi kita nanti malam ya, udah jam 10 atau jam 9 tiba-tiba dapat panggilan, yuk kita ke sana turun, ada yang ini gitu. Ya, biasalah. Kadang pagi jam 5, jam 4 juga kadang ditelepon gitu. Pokoknya handphone harus selalu standby. Baik. Gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ya. Yang penting Pak, begini kalau saya pribadi ya, gimana pun ya saya pribadi tidak mencoba berpositif thinking gitu, apa yang mungkin bisa dilakukan sejauh ini, apa yang bisa dipelajari sambil tuh terbitnya nanti BNSP itu sebenarnya saya sudah tahu ya BNN itu juga punya semacam BNSP tersendiri gitu, tapi belum launching gitu. Makanya kan Sudah Pak, sudah launching itu, sudah launching. launching. Sudah, hanya memang masih menggunakan anggaran APBN. Belum bisa dilaksanakan secara umum. Jadi masih tertutup lah bahasa saya. Jadi ini pakai anggaran BNN, dan setiap BNNP setiap tahun itu ada untuk sertifikasi BNSP tersebut. Hanya untuk kalangan BNN. Nah ini yang maksud saya tuh dibuka saja. Jadi setiap orang bisa mengikuti pelatihan ini, sehingga kita terbantu oleh masyarakat itu. Sudah ada. Udah sampai 6 tahun itu. Alhamdulillah, berarti saya yang belum update di sini. Iya, mungkin karena banyak ini kali ya, jadi saya sudah update lagi. Tapi memang, alhamdulillah sih memang ya kendalanya masih untuk BNN atau mungkin bahan percobaan masih ya Pak ya. Mungkin coba
cek dulu gimana ya, tapi kita doain lah mudah-mudahan nanti bisa ke depan hari bisa untuk orang umum sehingga siapa saja yang berkecimpung dalam dunia profesional adiksi bisa ikut join pelatihan tersebut dan nantinya bisa semakin banyak orang paham, semakin banyak orang sadar, makin mudah kita bekerja dan bergerak. Iya. Tapi Ya, harapan saya memang yayasan ini yang harus misalnya bergerak karena kan konselor adiksi ini belum ada secara umum. Silakan nih teman-teman di yayasan bisa membuat NSPK sendiri untuk konselor. Tidak bahasanya adiksi mungkin konselor rehabilitasi kalau di luar negeri itu kan ada juga itu bisa dilakukan BNSP itu juga bagus. UPI juga UAP juga akan ada itu tapi sampai sekarang udah 2 tahun saya tunggu tidak launching-launching. Itu sudah saya lihat tapi belum ngecing-ngecing. Mudah-mudahan dari swasta bisa mengeluarkan karena memang konseling adiksi atau konselor rehabilitasi atau apapun namanya ini diperlukan. Ya, dari swasta baik. minimal. Kalau pemerintah banyak 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 kendala-kendala yang ini. Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan dan tim yang bertugas sehingga nanti bisa dipertimbangkan masukan-masukan yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak untuk masukan-masukannya. Saya kembalikan ke Bung Nata, silahkan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu ya yang ingin bertanya kembali. Masih ada kesempatan, Coach. Berapa menit lagi, Coach? Mau kita batasi, Coach? Mungkin 7 menit lagi, Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, jam sekitar jam 10 ini. 10, jam 10 ya. Silakan, Bapak Ibu. Nah, gimana nih, Coach? Oke, mungkin kalau tidak ada, berarti insya Allah mudah-mudahan peserta sudah pada paham dan tinggal nanti di hari keempat kita simulasi praktek sesi konseling, Bung Siap, Nata. Bang. Siap. Baik, Coach ya. Mungkin sebelum penutup, Coach, kita minta apa namanya, Coach, closing statement, apa conclusion, Coach, Ya. kesimpulan ya pertemuan di malam ketiga ini, Coach. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, yang Bapak Ibu hebat ya dari berbagai latar belakang, menyamakan persepsi, mau bersama-sama belajar untuk membantu pemulihan kesehatan mental orang-orang di luar sana. Ada yang di keperawatan, ada yang di adiksi, ada yang mungkin di PAUD, ada yang di sekolah. Nah, saya berharap kita bersama mau dan mampu membantu individu-individu di luar sana untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis mereka sehingga mentalnya sehat, semakin baik dan nantinya Indonesia Emas 2045 gitu ya. Itu aja mungkin Bung Nata. Ya, Indonesia Maju, Coach ya, mengingatkan sesuatu, Coach. Apa itu? Sama-sama tahu lah, Coach. Baik, Coach. Insyaallah, Bapak Ibu, sama-sama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Harwansyah Putra Sinaga yang sudah memberikan materi yang begitu menyala-menyala bangku ya. Ya tentu, oh masih ada, Coach. Bapak Lulina masih mau bertanya, Bapak silakan. Kami buka kembali untuk Bapak. Coba itu mental counseling yang secara BNSP-nya dibuka. Ini kan baru secara CMHC dari sisi yayasan. Kira-kira mental health sertifikat untuk khusus BNSP belum ada di Indonesia. Kalau ini bisa terjadi, wah hebat banget nih untuk yayasan ini bisa buka BNSP. Tapi memang perjuangannya berat kalau sampai ke BNSP. Tapi itu akan menjadi kemaslahatan yang sangat bagus untuk bangsa Indonesia. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ini menjadi PR kami, Bapak ya.
Kalau begitu nanti akan kita sampaikan ke direktur kami, Pak, pimpinan tertinggi, Bapak ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Coach. Sudah kita akhiri, Coach. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di hari ketiga. Insya Allah kita malam minggu, kalau tidak ada halangan, kita akan melanjut ke pertemuan terakhir ya di Zoom meeting ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menghadirinya sampai selesai dan ya at least bisa diamalkan, dipraktekkan ke dalam kehidupan. Begitu saja bisa kami persembahkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu dan dimurahkan rezekinya. Yang mungkin lagi serat, ya kan, Coach? Yang lagi seret, semoga Allah lancarkan, Coach ya. Yang lagi sulit, semoga Allah mudahkan. Dan semoga yang lagi bersedih, semoga segera Allah senangkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin berfoto, mangga ya. Dan saya Bapak Ibu ya. Langsung ambil posisi Bapak Ibu ya. Ya, yang mau buka on cam Bapak Ibu silakan. Oke, langsung aja Bapak ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai ketemu kembali di pertemuan keempat. Yes. Ya. Kami generasi fakih fitin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai sains dan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai sains dan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam
yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Kamera Fakih Fidi, cahaya masa depan. Kami akan terus berjuang membangun kejayaan Islam bersama Rasul, sahabat, dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.